Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berjumpa dalam sesi diskusi mata kuliah metodologi penelitian sosial. Kali ini saya akan membahas terkait dengan masalah penelitian. Sekedar ingin berbagi pengalaman terkait dengan pembimbingan skripsi khususnya di perguruan tinggi selama 6 tahun menjadi pembimbing dan penanggap dalam sebuah tugas akhir bagi mahasiswa di perguruan tinggi. Hal yang paling menjadi kendala bagi mahasiswa itu adalah tahap identifikasi masalah, sehingga tidak heran ketika mahasiswa pada tahap bimbingan itu harus bolak-balik sampai 5 bahkan 10 kali hanya persoalan latar belakang atau bab satu dari proposal penelitian yang mereka susun. Perlu kita ketahui bahwa setiap penelitian itu, baik penelitian murni, basic research, maupun penelitian terapan, applied research, semua itu berangkat dari masalah. Seperti penjelasan saya pada video sebelumnya, bahwa penelitian itu dimulai dari identifikasi masalah sampai pada pencarian atau penemuan solusi, atau pengajuan pertanyaan sampai pada penemuan jawaban. Setiap penelitian yang akan dilakukan itu berangkat dari masalah. Jadi pada dasarnya semua penelitian dilakukan guna mendapatkan data. Dalam penelitian itu secara sederhana sebenarnya data itu bisa diartikan sebagai informasi yang diperoleh dari informan, dalam hal ini responden, yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara das Sollen dan das Sein. Apa yang seharusnya, apa yang dicita-citakan, apa yang direncanakan terhadap apa yang terjadi atau realisasinya. Stoner mengemukakan bahwa masalah-masalah dapat diketahui bila jadi masalah-masalah itu dapat diketahui bila ini yang sangat jarang tergambar dalam latar belakang proposal penelitian bagi mahasiswa-mahasiswa yang pertama melakukan penelitian. Itu tidak ada masalah, tidak tergambar adanya penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan atau penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan, sehingga masalah itu tidak tergambar di dalam latar belakang penelitian mereka. Yang ada itu hanya mendeskripsikan tentang fenomena-fenomena dengan data-data, konsep-konsep, tapi tidak ada masalah. Bahkan yang dimasukkan di situ adalah masalah pribadinya, bukan masalah penelitian. Jadi bedakan masalah secara umum dengan masalah penelitian. Masalah penelitian itu ada kaidahnya. Kaidah yaitu adanya kesenjangan antara yang seharusnya atau dikenal dengan das Sollen dengan apa yang benar-benar terjadi atau dikenal dengan das Sein. Baik penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif itu berangkat dari masalah. Seperti yang tampil pada layar ini adalah kerangka dari penelitian kuantitatif. Juga jelas bahwa di sini digambarkan bahwa masalah penelitian sebagai titik awal dari proses penelitian kuantitatif itu sampai pada perumusan hipotesis dan kesimpulan. Begitu juga halnya dalam penelitian kualitatif. Seperti yang dikemukakan oleh Creswell, tahap awal dari penelitian kualitatif itu adalah identifikasi masalah. Kemudian diikuti oleh penelusuran kepustakaan, maksud dan tujuan penelitian, pengumpulan data, dan seterusnya. Jadi, di sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan awal bahwa baik penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif, kedua-duanya berangkat dari masalah. Baik penelitian terapan maupun penelitian murni, applied research maupun basic research, itu kedua-duanya berangkat dari masalah. Perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jadi paradigma penelitian sosial antara kuantitatif dan kualitatif itu telah saya jelaskan pada video sebelumnya terkait dengan paradigma penelitian sosial. Sekarang dalam video ini saya coba ingin menjelaskan proses identifikasi masalah pada penelitian kuantitatif itu lebih bersifat deskriptif atau keterangan.
Sementara dalam penelitian kualitatif lebih mencari arti atau makna. Nah, di sini kita sudah melihat ada perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam latar belakang yang lebih merupakan tahap identifikasi, yang lebih merupakan tahap identifikasi masalah. Kalau dalam penelitian kualitatif pada video sebelumnya itu, saya telah menjelaskan bahwa dalam dialog paradigma penelitian sosial itu, positivisme dan postpositivisme yang coba untuk mengadopsi pendekatan saintis ilmu-ilmu alam ke dalam ilmu sosial, sehingga menyamakan antara benda-benda empirik dengan masyarakat. Nah, dalam penelitian kualitatif, memahami masyarakat manusia itu berbeda dengan benda-benda empirik lainnya, sehingga lebih pada pencarian arti makna dari sikap, tindakan, dan perbuatan manusia. Sehingga di sini sudah ada perbedaan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Untuk lebih memahaminya, kembali Anda menyaksikan, mempelajari video pada dialog paradigma penelitian sosial. Dalam penelitian kualitatif, pada bagian ini penelitian harus memberikan alasan yang jelas tentang pentingnya masalah, isu atau gejala yang hendak diteliti. Pembenaran bahwa masalah atau isu yang akan dipelajari itu penting dapat dibuktikan oleh penelitian dengan mengangkat pengalaman sendiri, orang lain, atau ahli yang lain. Sementara dalam penelitian kuantitatif, metode kuantitatif lebih menggambarkan masalah dalam bentuk keterangan hubungan antara variabel, baik itu deskriptif, asosiatif, maupun komparatif. Sifat hubungan yang terangkan adalah linier. Nah, di sini kita garis bawahi bahwa dalam penelitian kuantitatif itu sifat hubungan yang terangkan itu linier. Sementara dalam penelitian kualitatif sifatnya non-linier. Artinya di sini linier dari titik awal identifikasi masalah itu harus dirumuskan secara spesifik. Dia harus jelas, terukur dalam penelitian kuantitatif sehingga sifatnya linier. Jadi apa yang telah dirumuskan, apa yang menjadi variabel penelitian itu harus mampu terukur dalam pendekatan deduktif. Sementara dalam penelitian kualitatif, karena sifatnya non-linear itu artinya apa yang dirumuskan dalam tahap identifikasi masalah itu masih sifatnya general, masih luas. Sehingga pada tahap setelah pengumpulan informasi atau data dari responden atau informan itu nanti akan lebih spesifik. Jadi dari tahap awal itu tidak spesifik seperti dalam penelitian kuantitatif. Sementara dalam penelitian kuantitatif itu sudah harus spesifik dan jelas. Masalah penelitian haruslah benar-benar masalah, bukan gejala. Dalam penelitian kuantitatif itu, identifikasi masalahnya itu sudah harus spesifik, jelas, terukur. Karena kalau tidak jelas, tidak terukur, maka teori yang akan digunakan itu kadang bias atau sulit menemukan teori yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan atau membangun hipotesis penelitian. Sementara dalam penelitian kualitatif, peran dari teori itu tidak terlalu penting. Peran pustaka, literatur tidak terlalu penting. Itu dia terus mengalir karena informan itu menjadi hal yang sangat penting dalam penelitian. Informasi dari informan itu menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian kualitatif. Kita lihat contoh supaya lebih mudah dimengerti. Ini contoh latar belakang singkat dari penelitian kualitatif. Tahap awal itu adalah permasalahan riset. Di sini dirumuskan tentang masalah riset. Penggunaan tembakau adalah salah satu penyebab utama kanker di masyarakat Amerika, di mana topik yang ditetapkan itu adalah mengeksplorasi pemahaman dan kesalahpahaman tentang remaja merokok di sekolah menengah atas, sebuah analisis kasus majemuk. Penggunaan tembakau adalah salah satu penyebab utama kanker di masyarakat Amerika.
Ini literaturnya. Meskipun aktivitas merokok di kalangan orang dewasa mengalami penurunan dalam tahun-tahun terakhir, aktivitas ini justru meningkat di kalangan remaja. Di sini ini yang ingin diangkat, bahwa ada tren peningkatan merokok, aktivitas merokok di kalangan remaja. Sementara dikatakan di awal, penggunaan tembakau adalah salah satu penyebab utama kanker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit melaporkan, ini data. Jadi tadi dikatakan bahwa identifikasi masalah pada pendekatan pada penelitian kualitatif itu harus dapat dipercaya. Ini ada data dari USDHHS ya, 1996. Jika tren ini tidak segera direspon dengan cepat, diperkirakan 5 juta anak bangsa akan mengalami kematian dini. Center for Disease Control, ini pusat pengendalian penyakit. Kemudian perlu adanya bukti dari literatur yang membenarkan permasalahan tersebut. Riset terdahulu tentang penggunaan tembakau di kalangan remaja umumnya memfokuskan pada 4 topik utama. Jadi penelitian sebelumnya terkait dengan masalah riset yang coba untuk diungkap, yang diidentifikasi itu telah dilakukan pada 4 topik utama. Pertama, beberapa studi telah mempelajari tentang permulaan merokok oleh remaja. Ini permulaan merokok oleh remaja. Kemudian studi yang lain berfokus pada pencegahan merokok dan penggunaan tembakau di sekolah. Pencegahan merokok dan penggunaan tembakau di sekolah. Hanya sedikit studi yang mempelajari usaha penghentian merokok di kalangan remaja. Ini penghentian merokok. Kalau tadi ini adalah penggunaan tembakau di kalangan remaja, kalau yang ini tadi itu pencegahan merokok dan penggunaan tembakau di sekolah. Kemudian yang ketiga itu hanya sedikit yang mempelajari penghentian merokok di kalangan remaja. Yang juga menarik bagi para peneliti mempelajari penggunaan tembakau oleh remaja adalah konteks sosial dan pengaruh sosial dari merokok. Ini konteks sosial dan pengaruh sosial dari merokok. Ini 4 topik penelitian yang telah dilakukan terkait dengan masalah riset. Yang ketiga itu berbagai kekurangan dalam bukti. Dari 4 topik riset yang telah dilakukan terhadap permasalahan riset itu, ternyata ada celah yang belum diungkap atau belum ditemukan solusinya atau belum ada kajiannya, yaitu hanya sedikit perhatian riset yang diarahkan pada konteks sosial sekolah sebagai tempat untuk mempelajari penggunaan tembakau. Jadi konteks sosial sekolah sebagai tempat untuk mempelajari penggunaan tembakau oleh remaja. Kalau di sini tadi ada konteks sekolah, studi yang lebih fokus pada pencegahan merokok dan penggunaan tembakau di sekolah. Pencegahan merokok dan penggunaan tembakau di sekolah. Kalau yang ketiga itu merokok di kalangan orang dewasa. Kalau yang pertama itu penggunaan tembakau di kalangan remaja. Yang keempat tadi yang juga menarik bagi peneliti, pelajari penggunaan tembakau oleh remaja dalam konteks sosial dan pengaruh sosial dari merokok. Kalau yang ini yang ternyata belum diteliti oleh 4 topik penelitian terdahulu terkait dengan permasalahan riset yang ada, yaitu konteks sosial sekolah sebagai tempat untuk mempelajari penggunaan tembakau oleh remaja. Sehingga oleh peneliti ini dianggap penting bagi audiens dengan mempelajari berbagai konteks sosial ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan melibatkan para siswa sebagai peneliti pendamping, kita dapat memahami secara lebih baik pemahaman dan kesalahpahaman dari para remaja tentang penggunaan tembakau di sekolah terus. Titik dan seterusnya. Nah, disinilah apa yang tadi dibahasakan terkait dengan penelitian kualitatif. Pada bagian ini, peneliti harus memberikan alasan yang jelas tentang pentingnya masalah, isu atau gejala yang hendak diteliti. Tadi sudah diungkap pentingnya masalah riset ini terhadap audiens.
Sekarang kita masuk pada penelitian kuantitatif dalam identifikasi masalah. Baik penelitian kuantitatif maupun penelitian kualitatif harus sama-sama berangkat dari masalah. Dalam penyajiannya, penelitian kuantitatif itu menggunakan pola deduktif maupun pola induktif dalam penulisan latar belakang, penyajian latar belakang. Harus ada masalah ya, dari baik itu pendekatan deduktif maupun pendekatan induktif pada penelitian kuantitatif. Tadi dikatakan bahwa masalah itu lahir dari adanya gap Dasein dan Solin. Dalam konteks ini yang menjadi Dasolen itu adalah konsep. Kemudian Dasein itu adalah fakta. Apa yang menjadi hal yang diharapkan, direncanakan, dicita-citakan yang ideal itu tergambar dalam konsep. Sementara apa yang terrealisasi, apa yang terjadi digambarkan dalam fakta. Gap antara kedua ini itulah yang menjadi masalah dalam penelitian. Sementara dalam pendekatan induktif itu terbalik, faktanya dulu yang diungkap, baru kemudian konsepnya, ya, apa yang ideal, sehingga gap antara keduanya itu yang diidentifikasi sebagai masalah penelitian. Jadi baik pendekatan deduktif maupun induktif dalam penelitian kuantitatif, kedua-duanya harus menggambarkan masalah. Pengalaman dalam membimbing mahasiswa itu selalu hanya menggambarkan konsep, kemudian fakta dengan data-data tren, pertumbuhan ekonomi misalnya, inflasi, pengangguran dan seterusnya, konsep pembangunan ekonomi, konsep konsumsi, inflasi dan seterusnya, tapi tidak tergambar adanya masalah. Dia tidak mengaitkan adanya kesenjangan antara Dasolen dan Dasein, antara konsep dan fakta yang diungkap pada awal-awal paragraf. Kemudian diungkaplah masalah penelitian itu dalam latar belakang proposal penelitian mereka. Inilah yang menjadi penyebab kenapa banyak mahasiswa ketika bimbingan itu harus berulang kali. Bahkan ada yang 5 sampai 10 kali hanya untuk urusan masalah atau latar belakang penelitian. Sebagian ilmuwan menganggap bahwa ketika latar belakang masalah penelitian itu telah selesai atau rampung disusun, maka setengah dari proses penelitian itu telah selesai dilakukan. Ini berarti pentingnya yang namanya latar belakang penelitian yang mengungkap tentang masalah atau latar belakang masalah penelitian yang akan dilakukan. Nah, pada sesi video berikutnya nanti akan saya jelaskan tentang bentuk-bentuk masalah penelitian pada jenis penelitian kuantitatif, baik itu masalah deskriptif, masalah komparatif, asosiatif, baik itu asosiatif simetris maupun asosiatif asimetris, beserta dengan contoh-contohnya. Terima kasih.